Purna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya membagikan kepada kita satu video yang saya dapat dari channel saudara kita Eker Saugo. Teman-teman, di mana di situ seperti yang kalian lihat tadi di cuplikan, itu adalah Ratu Entok yang menghina Tuhan Yesus kemarin ya, melewati gambar kudus ya, gambar kudus yang tentu saja bergambar Yesus di situ gondrong ya. Dan juga saya sudah 2 video saya buat ya, kenapa Yesus Kristus gondrong, dan juga seperti apa sih penjelasan mengenai gambar-gambar Yesus itu, boleh dah digambar atau tidak boleh, lalu mana yang aslinya ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelum saya bahas itu nanti sedikit ya, saya mengajak kita dulu untuk menonton video daripada Ratu Entok yang memang ikut ibadah ya. Tapi sebenarnya dia ini kan beragama Islam ya. Ya, selalu dia nyerang kekristenan sebelumnya ya. Kita lihat bagaimana juga dia menyapa, bagaimana dia berbicara, kan begitu ya. Kita tahu bahwa dia adalah seorang muslim. Tetapi saat ini teman-teman sekalian, dia ikut ibadah di rutan ya, bersama dengan pendeta Daniel ya. Nah, kali ini saya mau bagikan kepada kita. Silakan teman-teman sekalian simak dulu seperti apa, dan jangan lupa ya untuk tulis komentar kalian ya di kolom komentar. Berikut videonya. Purna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan bersama. Bagaimana kemudian Ratu Entok itu duduk bersama, bahkan dia duduk di samping pendeta ya, pendeta Daniel yang kemudian memimpin ibadah di rutan ya. Teman-teman, secara pribadi ya, ini hati saya yang paling dalam ya. Dari lubuk hati saya. Teman-teman, sebenarnya saya merasa kasihan. Sangat disayangkan Ratu Entok itu melakukan penghinaan seperti itu. Dan sebenarnya kalau hanya gambar itu saja, saya pikir tidak terlalu persoalan juga ya. Tetapi kan kalau kita melihat video-videonya sebelumnya, banyak sekali video Ratu Entok itu yang menghina Tuhan Yesus Kristus, menghina kemanusiaan Yesus ya. Karena jelas bahwa Yesus Kristus telah mengambil rupa seorang manusia, berinkarnasi ya, sama seperti kita. Tapi ingat bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Ya, karena dalam diri Yesus itu duinatur. Karena roh Yesus sendiri adalah roh Allah. Ya. Jadi Yesus Kristus Tuhan kita mengambil rupa seorang manusia itu bukan dengan cuma-cuma saja, tetapi dia datang inisiatifnya sendiri supaya kita dibenarkan oleh dia melalui darahnya, melalui tubuhnya. Itulah pengampunan dosa, penghapusan dosa seluruh umat manusia. Ya. Makanya di dalam Roma pasal 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang dibenarkan.
ya, beroleh kasih karunia Allah. Itu sebabnya ketika kita percaya kepadanya, kita tidak binasa, melainkan kita akan memperoleh hidup kekal. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih sampai si Ratu Entok ini ikut ibadah ya di rutan, lalu yang beribadah ini adalah orang-orang Kristen, ya kan gitu. Ya, saya secara pribadi tidak tahu ya, tetapi kita bisa menduga karena ya mungkin karena sekalian ibadah ya, sekalian ibadah di dalam rutan tersebut, ya pada akhirnya Ratu Entok ya udahlah sekalian iseng lah kan gitu ya, atau mungkin keharusan bagi mereka untuk ikut setiap ritual ibadah yang dipimpin, mungkin yang pimpin misalnya Islam, makanya Kristen pun wajib ikut, ataupun sebaliknya. Tapi ini hanya praduga saja teman-teman sekalian. Tapi yang jelas di sini Ratu Entok ikut di situ ya kan, jelas yang dinyanyikan itu adalah lagu rohani Kristen ya. Nah teman-teman sekalian, bagaimana dengan gambar Yesus yang dihina oleh Ratu Entok? Jelas bahwa itu salah ya, yang dilakukan oleh Ratu Entok itu salah. Karena gambar yang ditunjukkannya itu adalah gambar kudus teman-teman sekalian. Gambar kudus, karena ketika diketik laki-laki gondrong, itu kita tidak temukan di Google. Tapi Anda bisa menemukan ketika Anda mengetik Tuhan Yesus, gambar Yesus, Tuhan orang Kristen, atau Jesus Christ. Maka yang berbau tentang Yesus itu pasti muncul gambar-gambarnya. Nah kenapa Yesus gondrong? Yang pertama, Yesus ini adalah seorang Nasir, ya sama seperti Simpson teman-teman sekalian, yang memang tidak boleh kena pisau cukur ya. Misalnya Anda lihat nanti dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5. Nah tentang Yesus Kristus yang adalah orang Nasir ya, manusia Nasir yang dikhususkan oleh Allah juga untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-23 ya, supaya genaplah firman Tuhan dari dari Nazaret ya, Yesus dari Nazaret itu. Nah, teman-teman sekalian, Nazaret di sini dua makna, yaitu bisa nama kotak, ya nama kota maksud saya ya. Bisa juga berarti Nasir ya. Jadi Yesus Kristus Nasirnya Allah. Nah, jadi sehingga orang-orang Nasir pada waktu itu kan tidak boleh cukur rambut. Mereka harus berambut panjang. Ingat bahwa Yesus Kristus lahir di tengah-tengah orang Yahudi. Itu pertama ya. Yang kedua, Yesus ini adalah rabi. Dan itu di Timur Tengah, di zaman itu sudah keharusan kepada para rabi untuk gondrong. Ya. Jadi kita tidak perlu kaget dengan budaya di zaman itu. Nah oleh karenanya teman-teman sekalian, tidak ada persoalan, tetapi bagaimana kemudian tentang gambar Yesus. Nah ada satu katekismus gereja Katolik di mana di situ karena memang sabda telah mengambil rupa seorang manusia, maka hal yang biasa jika memang digambarkan ya atau dilukiskan teman-teman sekalian. Kenapa bisa dilukiskan? Karena memang sudah menjadi manusia ya. Dan dalam konsili Nikea II ya tahun 787 kalau nggak salah, ya juga ya diperbolehkan ya untuk melukiskan gambar Yesus dalam gambar-gambar kudus. Maka gambar yang muncul di internet tentang gambar Yesus itu adalah gambar yang sakral ya, kudus bagi orang-orang Kristen. Jadi jelas Ratu Entok melakukan kesalahan yang fatal ya. Tetapi teman-teman sekalian, secara manusia memang berat ya dan sangat kasihan. Tetapi jika ini tidak ditindaklanjutin, tidak dijerah, maka yang lain akan bermunculan entok-entok yang lain. Ya, seperti Nora Aritonang, Juma, Julius HMC, Nandar, Uniriva, ya, dan masih banyak lagi teman-teman sekalian. Ya, penghina-penghina ya kekristenan. Nah, oleh karenanya kita bersyukur dengan adanya tindakan dari HBP, KBB, PBB, MUKI gitu ya, untuk inisiatif untuk melaporkan hal ini. Dan mereka bercampur teman-teman, bukan hanya orang Kristen, tetapi juga ada Islam-Islam yang ikut melaporkan. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.